Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap audit laporan keuangan pemerintah daerah. Yang beranggotakan Kiara Zulfiana, Velia Desvita, Alfitra Widian, Lydia Lestari, dan Romi Dwi Putra. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan 8 pokok pembahasan. Yang pertama, pendahuluan dan gambaran COVID-19. Yang kedua, kebijakan keuangan negara dan daerah pada pandemi COVID-19. Yang ketiga, dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan 2019. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19 terhadap APBD dan laporan keuangan 2020. Yang kelima, pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan COVID-19. Yang keenam, dampak COVID-19 terhadap audit. Yang ketujuh, alternatif audit yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah contoh kasus dampak COVID-19 terhadap audit. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan dan gambaran COVID-19. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Berdasarkan WHO, kasus klaster pneumonia yang etiologinya tidak jelas di kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab klaster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti MERS dan SARS. COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona merupakan zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan yang akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus yang mengalami kesulitan bernafas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien tersebut. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernafasan seperti batuk dan bersin. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu kebijakan keuangan negara dan daerah pada pandemi COVID-19. Kewenangan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan negara berdasarkan Perpus 1 2020. Yang pertama, menetapkan batasan defisit anggaran. Yang kedua, melakukan penyesuaian besaran belanja wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Yang ketiga, melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan antar program. Yang keempat, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan anggaran yang bersumber dari sisa anggaran lebih, dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan,
dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, dan dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara. Selanjutnya, yang keenam adalah menerbitkan surat utang negara atau surat berharga syariah negara dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka pandemi COVID-19 untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, badan usaha milik negara, investor korporasi, dan investor retail. Yang ketujuh, menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam atau luar negeri. Yang kedelapan, memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan. Yang kesembilan, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, atau pemotongan penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Yang kesepuluh, memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Selanjutnya adalah kebijakan Kementerian Keuangan untuk pemerintahan daerah. Yang pertama, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jadi prioritas. Yang kedua, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan refokus anggaran untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga, Pemda akan mendapatkan dana transfer untuk penanganan COVID-19 setelah menyerahkan laporan kinerja di bidang kesehatan. Yang keempat, belanja negara diarahkan untuk mengatasi COVID-19. Yang kelima, untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Yang keenam, pemerintah memberikan BLT dana desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu para prakerja selama 3 bulan periode April-Juni 2020 guna menjaga daya beli masyarakat miskin di tengah pandemi. Dan yang terakhir, pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu nomor 1 2020 yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan COVID-19. Penetapan aturan tersebut guna mendorong percepatan disburse berbagai belanja untuk penanganan COVID dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen. Yaitu adalah dampak COVID-19 terhadap laporan keuangan Pemda tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, kalau kasus pertama, pasien corona Indonesia itu diumumkan oleh Presiden pada tanggal 2 Maret 2020, di mana kasus tersebut menimpa seorang ibu dan juga anaknya di kawasan Depok, Jawa Barat. Nah, dengan demikian, sebelum tanggal pelaporan keuangan, yaitu tanggal 31 Desember 2019, tidak ada peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pandemi corona pada tanggal tersebut. Di Indonesia sendiri, pandemi corona itu muncul setelah tanggal pelaporan keuangan, yaitu tanggal 2 Maret 2020, sehingga bukan termasuk peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan atau non-adjusting event, sesuai dengan paragraf 03 dalam PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, untuk LKPD sendiri, BPK menyatakan kalau pemeriksaan atas LKPD tahun 2019 itu tetap berjalan dengan biasanya pada setiap pemerintah daerah, di mana sebelumnya itu sudah ada beberapa pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD-nya untuk diperiksa oleh BPK sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, berdasarkan metode pemeriksaan di luar kondisi normal dan juga atas kebijakan dari WHO, maka BPK dalam menjalankan tugasnya menerapkan metode work from home, di mana dengan menggunakan metode ini, BPK akan melakukan wawancara melalui video conference, melalui telepon, maupun melalui aplikasi WhatsApp atau media sosial lainnya dari kantor perwakilan masing-masing daerah. Nah, ini merupakan salah satu contoh di mana BPK melaksanakan pemeriksaannya melalui via online gitu. Di mana di sini BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat yang diserahkan oleh Bendahara Umum Negara yaitu Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia pada Senin 30 Maret 2020. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh Pemda yang menyerahkan LKPD-nya kepada BPK di tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini ada Pemda Luwu, Sulawesi Selatan, juga ada Pemda Damas Raya, Sumatera Barat, yang dimana tim BPK itu melakukan pemeriksaan melalui video conference gitu. Nah, selanjutnya itu ada dampak COVID-19 terhadap APBD dan laporan keuangan Pemda tahun 2020. Sebelumnya itu kita telah membahas terhadap laporan keuangan
tahun 2019. Nah, maka selanjutnya kita akan membahas terhadap kondisi keuangan tahun 2020, yaitu saat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk melakukan penanganan terhadap COVID-19 secara cepat dan tanggap, pemerintah pusat itu memberikan arahan dan juga kewenangan kepada Pemda melalui penerbitan beberapa regulasi sebagai pedoman bagi Pemda dan instansi lainnya terkait penanganan COVID-19. Regulasi tersebut antara lain, yang pertama ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di mana Perpu nomor 1 tahun 2020 ini telah disahkan untuk menjadi undang-undang 2 hari yang lewat, yaitu pada saat sidang paripurna ketiga DPR RI. Nah, selanjutnya itu ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mana sering kita dengar, yaitu mengenai PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Di mana PSBB sendiri itu sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yang terkena dampak COVID-19. Nah, selanjutnya itu ada Instruksi Presiden atau Impres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya itu ada Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Nah, dari keempat peraturan ini, maka hal tersebut akan digunakan untuk sebagai pedoman oleh Pemda dan juga pemerintah pusat untuk mengoptimalkan penggunaan APBD dan juga APBN-nya dalam rangka penanganan kasus COVID-19. Nah, selanjutnya ada dampak COVID-19 terhadap APBD. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya pemerintah pusat sendiri itu sudah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk bersikap cepat dan tanggap dalam penanganan COVID-19, di mana untuk menjalankan instruksi tersebut, maka pemerintah daerah itu membutuhkan dana yang cukup besar gitu. Masalahnya, setiap pengeluaran dari kas daerah itu harusnya didasarkan pada angka-angka yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ataupun dalam konon gitu. Nah, sedangkan untuk APBD tahun 2020 itu telah ditetapkan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga pada APBD yang telah dianggarkan itu tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19 gitu. Pada APBD yang telah dianggarkan itu dana yang bisa digunakan untuk penanganan COVID-19 itu hanya dana yang terdapat pada anggaran belanja tidak langsung gitu, dengan nama rekening belanja tidak terduga. Namun seperti kita ketahui di tengah pandemi COVID-19 ini, maka dana belanja tidak terduga itu tidak mencukupi untuk mengcover penanganan COVID-19 tersebut gitu. Hal tersebut harus ditambahkan dengan adanya alokasi anggaran dengan perubahan APBD gitu. Perubahan APBD di pemerintah daerah sendiri itu telah diizinkan sebagaimana ada di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu terkait kebijakan keuangan daerah pasal 1 ayat 4 dan juga pasal 3 ayat 1, di mana nanti Perpu ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, sebenarnya itu seperti kita ketahui tadi, kalau misalnya pemerintah daerah itu diizinkan untuk melakukan perubahan terhadap APBD. Hal tersebut dilakukan agar APBD-nya itu dapat dioptimalkan untuk penanganan untuk percepatan penanganan COVID-19. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan APBD-nya dan antara lain yang pertama itu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk refocusing kegiatan dan juga realokasi anggaran, seperti melakukan rasionalisasi anggaran penjalan dinas, biaya rapat, dan belanja yang tidak prioritas serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Terus hal lainnya itu mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam APBD tahun anggaran tersebut untuk digunakan pada semua perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan virus COVID-19 itu. Selanjutnya itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan uang kas yang tersedia pada SKPD tersebut atau masing-masing daerah. Nah, selanjutnya itu ada dampak COVID-19 terhadap laporan keuangan tahun 2020. Pandemi virus corona ini
pastinya berdampak sangat signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tahun 2020, terutama dalam aspek-aspek berikut ini. Yang pertama itu adanya peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Seperti kita ketahui, untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah itu melakukan beberapa upaya untuk penyelamatan kesehatan dan juga perekonomian nasional. Dan upaya-upaya tersebut itu pastinya membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga itu terbukti untuk realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Maret 2020 itu tumbuh sebesar 6,58%. Hal tersebut itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Maksud saya itu realisasi belanja pemerintah pusat itu sampai dengan Maret 2010 itu tumbuh sebesar 6,58% dari tahun sebelumnya. Realisasi tersebut itu meliputi realisasi belanja pemerintah pusat dan juga realisasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Nah, selanjutnya itu aspek yang mempengaruhi yaitu penurunan penerimaan negara. Nah, pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 yang mana mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan untuk penurunan tarif PPh, karena kita ketahui kalau misalnya COVID-19 ini juga berdampak kepada perekonomian rakyat gitu. Nah, dengan adanya insentif fiskal ini, maka diperkirakan penerimaan pajak di bulan April itu akan menurun. Seperti kita ketahui kalau misalnya pajak itu merupakan salah satu pendapatan terbesar negara kita gitu. Jadi kalau misalnya pendapatan pajak turun, maka penerimaan negara juga akan turun. Nah, sedangkan untuk industri dalam negeri, untuk penyelamatannya, itu pemerintah itu menerbitkan PMK nomor 30 tahun 2020, yang mana pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena COVID-19. Dan cukai ini juga merupakan salah satu penerimaan negara kita gitu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini itu merupakan upaya-upaya untuk penyelamatan kesehatan dan juga perekonomian nasional gitu. Walaupun itu akan berpengaruh besar terhadap laporan keuangan pemerintah pusat sendiri ataupun pemerintah daerah. Baiklah, saya Kiara Zulfiana akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya, yaitu mengenai materi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Pemerintah pusat memberikan arahan dan kewenangan kepada Pemda melalui penerbitan beberapa regulasi sebagai pedoman bagi Pemda dan instansi lainnya. Regulasi tersebut seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. Selain itu, beberapa surat edaran dari kementerian dan kepala daerah dikeluarkan untuk implementasi daerah. Namun terdapat masalah, yaitu apakah tersedia dana di daerah? Pemda sebagai pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah, mau tidak mau harus mengeluarkan dana sangat besar untuk penanganan COVID-19. Masalahnya, setiap pengeluaran dari kas daerah haruslah didasarkan pada angka-angka yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat wabah COVID-19 ini merebak setelah penetapan APBD tahun anggaran 2020, maka dapat dipastikan tidak ada anggaran yang khusus untuk itu. Yang ada adalah anggaran belanja tidak langsung dengan nama rekening belanja tidak terduga yang disingkat dengan BTT. Pada kondisi seperti ini, anggaran BTT yang ada dapat dipastikan tidak mencukupi, artinya harus ditambah alokasi anggarannya dalam perubahan APBD. Kemudian dikeluarkanlah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan daerah di mana Pemda boleh melakukan perubahan alokasi antar program dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum nantinya dimasukkan dalam Perda perubahan APBD. Ada beberapa hal penting yang ditekankan dalam regulasi-regulasi tersebut. Pertama, fokus pada kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah. Kedua, Pemda diberi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, menjaga aktivitas ekonomi dan perubahan kebijakan anggaran sehingga dampak negatif dari COVID-19 dapat diminimalisir. Terakhir,
Mendagri memberi pedoman teknis untuk pengelolaan keuangan untuk penanganan COVID-19. Mendagri kemudian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 2 April 2020 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan 7 poin, yakni melakukan refocusing dan atau perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengamanan sosial atau social safety net, melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda terkait hal-hal yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat, memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing, dan tetap berjalannya operasi industri dan pabrik dengan memperhatikan protokol kesehatan. Instruksi Mendagri ini harus dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan atau paling lambat 9 April 2020. Apabila Pemda tidak melaksanakan instruksi Mendagri ini, maka dilakukan rasionalisasi atau pemotongan dana transfer ke Pemda bersangkutan. Aparat pengawas intern pemerintah yang disingkat dengan APIP secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi Mendagri ini. Instruksi Mendagri mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020. Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 ini memberikan penjelasan rinci tentang tata cara percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran Pemda untuk 3 hal, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net. Pertama kita lihat pada penanganan kesehatan. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan penggunaan dana belanja tidak terduga yang telah ada dalam APBD. Prioritas penggunaan BTT ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, berupa barang perlindungan bagi warga dan komunitas, alat pelindung petugas medis, serta penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya. Kemudian penyediaan sarana fasilitas kesehatan, merekrut tenaga kesehatan atau medis baru dan memberi pelatihan singkat, memberi insentif tenaga kesehatan atau medis, investigator, relawan, dan tenaga lainnya menggunakan standar harga satuan di daerah, penyemprotan desinfektan, menyewa rumah singgah untuk isolasi PDP, pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat, pengadaan alat evakuasi korban positif COVID-19, penanganan jenazah korban COVID-19, dan terakhir penanganan kesehatan lainnya. Dalam hal penanganan dampak ekonomi oleh Pemda dengan menggunakan BTT mencakup antara lain yaitu pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, pelonggaran kewajiban perpajakan daerah, dan perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban dana bergulir. Kemudian pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha pada UMKM, dan penanganan dampak ekonomi lainnya. Sedangkan untuk aktivitas penyediaan social safety net dilakukan dengan cara pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan atau barang secara memadai, antara lain kepada individu atau masyarakat terdampak, fasilitas kesehatan milik masyarakat atau swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19, serta instansi vertikal yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Apabila anggaran BTT yang ada tidak mencukupi, Pemda melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perubahan alokasi anggaran dan pemanfaatan uang kas yang tersedia. Perubahan alokasi anggaran dilakukan terhadap beberapa kegiatan, seperti yang pertama, kegiatan yang didanai dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah. Kedua, belanja modal yang kurang prioritas. Ketiga, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Keempat, hasil rasionalisasi belanja daerah untuk perjalanan dinas, kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, loka karya, seminar, atau kegiatan sejenis lainnya. Kemudian yang kelima, pengeluaran pembiayaan tahun berjalan, dan terakhir, pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah tahun 2020. Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Instruksi Mendagri ini juga memberikan format laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19 dan format laporan belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan COVID-19. Baiklah, sekian materi dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Lydia Lestari akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.
Nah, pemerintah itu meminta pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, untuk melakukan realokasi anggarannya dan difokuskan pada penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh format penyesuaian APBD tahun anggaran 2020. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide ini, yaitu contoh dari format laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020. Nah, dapat kita lihat dari format laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 tadi, bahwasanya ada perubahan alokasi anggaran APBD 2020. Nah, perubahan alokasi tersebut diarahkan kepada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan. Dan yang kedua yaitu adalah penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing itu tetap hidup. Dan yang ketiga yaitu adalah penyediaan jaring pengaman sosial atau social safety net. Nah, selanjutnya yaitu adalah kebijakan Kementerian Keuangan untuk Pemda. Itu ada 7 kebijakan. Yang pertama, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat itu menjadi prioritas. Yang kedua, pemerintah menerbitkan aturan turunan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu PMK tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam rangka penanganan COVID-19. Penetapan aturan tersebut itu berguna untuk mendorong percepatan distribusi berbagai belanja untuk penanganan COVID-19 dengan menyederhanakan mekanisme dan simplifikasi dokumen. Yang ketiga, Kementerian Keuangan telah menetapkan peraturan untuk mendorong Pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Dan yang keempat, Pemda akan mendapatkan dana transfer untuk penanganan COVID-19 setelah Pemda tersebut menyerahkan laporan kinerja di bidang kesehatan. Dan yang kelima, belanja negara itu diarahkan mengatasi COVID-19. Penghematan belanja negara dari TKDD pada APBN 2020 sekitar 94,2 triliun rupiah itu sudah termasuk penghematan alamiah. Dan yang keenam, untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020, pemerintah mendorong percepatan belanja dan kebijakan mendorong padat karya. Melalui TKDD, pemerintah mendorong dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dana desa untuk kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja di desa. Dan yang terakhir yaitu pemerintah memberikan BLT dana desa kepada masyarakat miskin dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja selama 3 bulan periode, yaitu periodenya dari April sampai Juni 2020, guna menjaga daya beli masyarakat miskin di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu dampak wabah COVID-19 terhadap audit laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2019. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK untuk kali pertamanya dalam sejarah itu menerapkan audit work from home. Nah, ini merupakan memang baru pertama kali terjadi karena adanya kondisi darurat penyebaran COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri memang sudah diterapkan PSBB sehingga memang harus menjaga jarak atau social distancing. Nah, pasalnya audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 itu memang harus tetap dilaksanakan. Pasalnya audit laporan keuangan tersebut tidak bisa dihentikan kaitannya dengan pemenuhan undang-undang. Selain itu, jika tidak dilakukan audit, rentetan prosesnya akan memengaruhi perjalanan penetapan APBD berikutnya, sehingga bisa mengganggu layanan publik dan pemenuhan fasilitas kesehatan yang sedang gencar diupayakan oleh pemerintah di masa pandemi sekarang ini. Terkait tugas pemeriksaan BPK atas laporan keuangan itu terjadi kendala di lapangan akibat dari wabah COVID-19 ini, seperti cek atau pengujian fisik, wawancara dengan auditi, serta uji dokumen. Nah, terkait pengiriman pertanggungjawaban bukti-bukti fisik atau dokumen yang dibutuhkan oleh tim BPK, nantinya masing-masing tim tiap daerah itu mengirimkannya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan.
Berikut ini hal-hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja dan kualitas audit selama pandemi COVID-19 masih terjadi. Yang pertama yaitu adalah pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Diakui bahwa pembatasan akses dan perjalanan serta terbatasnya ketersediaan personel karena pertimbangan kesehatan itu dapat mengganggu kemampuan auditor untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Untuk audit grup, tim, perkiraan grup, dan auditor komponen harus menyesuaikan pendekatan audit dengan kondisi saat ini. Auditor disarankan untuk mengeksplorasi prosedur alternatif termasuk teknologi sejauh mungkin. Penyelesaian audit yang berkualitas tinggi dalam kondisi saat ini memerlukan waktu tambahan yang dapat memengaruhi tenggat waktu pelaporan. Dan yang kedua, yaitu adalah peristiwa setelah tanggal pelaporan. Untuk sebagian besar entitas, kondisi krisis muncul setelah periode laporan keuangan akhir tahun. Auditor perlu menilai apakah pengungkapan yang disediakan oleh entitas tentang dampak baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari pandemi COVID-19 pada aktivitasnya, situasi keuangan dan kinerja ekonomi di masa depan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan apakah perlu memasukkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor independen berdasarkan standar akuntansi 706. Dan yang ketiga yaitu adalah kelangsungan usaha. Auditor harus memperhatikan dengan seksama penilaian entitas mengenai kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Mengingat kondisi saat ini, ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia serta meningkatnya ketidakpastian bisnis dan operasi untuk banyak entitas dapat memunculkan tantangan bagi pertimbangan auditor. Dan yang keempat, pelaporan dan komunikasi. Auditor diingatkan untuk memberikan perhatian yang tepat untuk menilai apakah uraian posisi keuangan entitas, risiko utama dan ketidakpastian yang dihadapi dan kemungkinan perkembangannya di masa depan konsisten dengan pengetahuan yang dimiliki auditor sebagai bagian dari pekerjaan audit. Dan yang kelima yaitu adalah skeptisme profesional. Auditor diharuskan untuk mempertahankan sikap skeptisme profesional untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku ketika melakukan kegiatan-kegiatan profesional dan memberikan jasa profesionalnya. Kehati-hatian dan ketelitian itu mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan ketentuan suatu penugasan secara hati-hati menyeluruh. Baiklah, saya Rami Putra, BP 1710533016. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang alternatif audit yang bisa dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Jadi, perbincangan mengenai pendekatan audit baru dengan menggunakan teknologi dan teknik audit jarak jauh telah berlangsung selama beberapa tahun yang lalu. Namun, beberapa instansi atau perusahaan secara terbatas melaporkan telah menerapkan proses audit jarak jauh ini di luar skala uji atau bisa dikatakan kurang efektif. Dengan berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di berbagai daerah, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan atau hukum atau adanya keperluan yang mendesak, proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan. Hal ini karena sebagian besar instansi pemerintah atau perusahaan telah membatasi perjalanannya hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis. Jadi, alternatif audit yang bisa kita lakukan itu audit jarak jauh. Adapun proses audit jarak jauh yang bisa kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dan penentuan lingkup merupakan hal yang sangat penting dalam setiap audit. Namun, pelaksanaan hal tersebut akan menjadi lebih sulit pada saat pihak yang berkepentingan berada di lokasi yang saling berjauhan. Sementara, rapat perencanaan dengan pemangku kepentingan adalah hal yang sangat penting. Sebagai contoh, informasi yang harus dibahas di antaranya adalah bagaimana dan kapan informasi akan dibagikan, otorisasi apa yang perlu diperoleh sebelumnya untuk dapat melakukan pengambilan video telekonferensi, serta
area rahasia atau terbatas apa yang perlu dipertimbangkan atau dihindari. Penting juga untuk membahas sejak awal keterbatasan proses audit jarak jauh serta menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja lapangan mungkin masih diperlukan pada masa yang akan datang berdasarkan temuan audit jarak jauh atau pada saat hambatan terhadap proses audit nantinya. 2. Kajian dokumen. Dalam banyak hal, pengkajian dokumen dari jarak jauh memiliki kesamaan dengan pengkajian di tempat kerja biasanya. Namun, terdapat beberapa keterbatasan. Mungkin diperlukan lebih banyak waktu lagi bagi pihak terkait untuk menyiapkan dan mengunggah dokumen ke platform berbagai file, seperti SharePoint, Drive, dan lainnya. Bila dibandingkan dengan menyediakan akses ke tempat arsip atau binder pada lokasi kerja. Metode dokumentasi yang ada dapat membutuhkan tambahan waktu untuk mengubah catatan menjadi format yang dapat dikaji seperti PDF dan mengunggah file tersebut. Pertimbangan yang cermat harus dilakukan atau diberikan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melakukan pengkajian data dari jarak jauh. Misalnya, penggunaan sampel mungkin merupakan pilihan terbaik, tergantung pada jumlah rekaman catatan yang akan diperiksa. Terlepas apakah auditor memeriksa semua dan sebagian dari data akan diperiksa. Misalnya, penggunaan sampel mungkin merupakan pilihan terbaik, tergantung pada jumlah rekaman catatan yang akan diperiksa. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Strategi yang akan digunakan harus didiskusikan terlebih dahulu dengan klien atau instansi tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan guna mendukung strategi pengambilan sampel. Tidak seperti pengkajian rekaman catatan di lokasi, pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Pada saat pengkajian dokumen dari jarak jauh, auditor harus mencatat dan menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan selama wawancara jarak jauh. Namun, salah satu cara yang memungkinkan pertanyaan dilakukan bersamaan dengan pengkajian dokumen jarak jauh adalah dengan video teleconference antara auditor dengan orang yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang dikaji. Hal ini memungkinkan dokumen akan dibagikan dan dikaji sekaligus untuk menyampaikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara langsung pada saat yang sama. 3. Pemeriksaan fisik lapangan. Pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh mungkin merupakan aspek yang paling menantang dari pelaksanaan audit jarak jauh ini. Salah satu pendekatannya adalah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah, seperti live streaming. Meskipun gagasan untuk memahami proses kerja secara langsung menjadi hal yang sangat menarik, namun timbul beberapa keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar tempat kerja tidak memiliki fasilitas Wi-Fi yang cukup memadai. Yang kedua, tempat kerja yang menjadi lingkup audit kebetulan berada di lokasi yang terpencil, di mana layanan selulernya terbatas, atau kekuatan sinyalnya buruk, sehingga menurunkan kualitas penayangan video secara langsung. Yang ketiga, tidak adanya atau tidak banyak manfaat yang dapat diberikan atau diperoleh saat melakukan observasi jarak jauh dengan bergerak dari satu titik ke titik lain yang disebabkan penayangan video hanya memberikan fokus terbatas atas objek tersebut. Sedangkan peralatan tambahan untuk pengamatan belum memungkinkan. Yang keempat, kebisingan daerah sekitar ataupun sebaliknya. Kemampuan teknologi dalam menyerap kebisingan dapat mencegah personil jarak jauh untuk mendengar tanggapan saat wawancara. Yang keempat, wawancara jarak jauh. Wawancara jarak jauh dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan wawancara langsung serta dapat dilakukan melalui penjadwalan panggilan video terhadap personel-personel inti dengan menggunakan sejumlah teknologi yang tersedia seperti Skype, Zoom, dan lainnya. Rencanakan wawancara antara 30 hingga 90 menit dengan penanggung jawab pekerjaan. Wawancara pendek sekitar 15 menit dapat dilakukan dengan personel yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab dalam implementasi. Sementara, wawancara singkat sekitar 10 menit
dapat dilakukan dengan personil lainnya yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Hal ini dapat membantu auditor untuk mendapatkan pengetahuan tentang budaya yang umum berlaku. Panggilan video lebih disukai daripada panggilan suara karena isyarat nonverbal merupakan bagian penting dari komunikasi dan seringkali tidak nampak tanpa video. Yang kelima, pertemuan langsung atau pertemuan penutupan. Pertemuan penutupan ini untuk audit jarak jauh sama dengan pertemuan penutupan untuk audit secara langsung. Disarankan untuk menjadwalkan pertemuan penutupan 1 hingga 2 hari setelah wawancara jarak jauh. Hal ini memungkinkan anggota tim audit untuk meninjau kembali catatan dan temuannya, serta mengadakan rapat tim audit untuk menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan audit merupakan kesempatan untuk mempresentasikan rancangan awal hasil audit kepada para peserta pemangku kepentingan, menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan, serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk finansialisasi hasil audit dan pengembangan berkelanjutan. Jadi dari proses audit jarak jauh yang telah saya bahas tadi itu juga memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi biaya perjalanan. Jadi untuk program audit dengan beberapa rencana audit tahunan, proses audit jarak jauh ini dapat memberikan penghematan yang cukup signifikan. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan kelompok auditor. Yang ketiga, memperluas cakupan. Jadi, proses audit jarak jauh memungkinkan lebih banyak cakupan ketika terjadi persaingan dalam hal prioritas volume dan waktu. Yang keempat, pemanfaatan spesialisasi yang diperluas. Jadi, spesialisasi dapat terhubung dari jarak jauh pada saat wawancara tertentu atau dalam bagian tertentu pada proses perencanaan audit, sehingga tidak dibutuhkan untuk selalu hadir pada keseluruhan pelaksanaan audit. Yang kelima, peningkatan penggunaan teknologi yang ada dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan. Penggunaan teknologi oleh personel terkait dalam rangka pengambilan informasi melalui video dapat berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi yang ada. Hal tersebut juga berkontribusi terhadap dokumentasi yang lebih baik terkait keadaan, peningkatan kemampuan untuk melaporkan adanya kejadian maupun kondisi kepada personel perusahaan di daerah terpencil, serta meningkatkan peluang sebagai alat pelatihan jarak jauh di masa yang akan datang. Yang keenam, peningkatan organisasi serta konfirmasi atas dokumentasi yang diperlukan. Karena personel terkait harus meninjau serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan, proses audit jarak jauh ini memberikan kesempatan untuk mengatur dan mengkonfirmasi bahwa semua dokumentasi yang diperlukan untuk inspeksi sesuai dengan ketentuan yang sudah tersedia. Proses audit jarak jauh ini juga memiliki keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan secara langsung tidak dapat tergantikan. Maksudnya, tidak ada yang dapat menggantikan proses melihat secara langsung, mengamati bahasa tubuh, atau bahkan memperhatikan bau yang tidak seharusnya yang ada pada lapangan. Yang kedua, audit jarak jauh menyulitkan dalam menjalin hubungan antara menjalin hubungan dengan auditi atau klien. Jadi, hilangnya kesempatan untuk memberikan petunjuk, kiat, dan hasil pengamatan dalam rangka perbaikan, kesulitan untuk mengenali praktik terbaik atau menggambarkan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi orang lain di luar proses dokumentasi. Auditor yang baik melakukan hal tersebut, dan seringkali merupakan hal yang paling berguna yang dapat diperoleh oleh klien atau auditi. Yang ketiga, kurangnya interaksi personal langsung membuka peluang terjadinya fraud atau kecurangan. Peluang untuk menyampaikan dokumen yang telah dimanipulasi serta penghilangan informasi yang relevan akan semakin meningkat. Hal ini mungkin memerlukan perencanaan tambahan
beberapa prosedur audit tambahan atau yang berbeda, ataupun ditindaklanjuti setelah dihilangkannya beberapa hambatan dalam audit tradisional seperti biasanya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ada beberapa contoh kasus audit dampak dari COVID-19 di beberapa instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada dari Sulawesi Selatan. Jadi di saat pandemi sekarang ini, BPK di Sulawesi Selatan tetap melaksanakan pemeriksaan terhadap LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2019 di daerah Luwu melalui Fitcon, yang rencananya akan dimulai pada tanggal 13 April 2020. Berdasarkan metode pemeriksaan di luar kondisi normal dan atas kebijakan dari WHO, maka BPK akan menerapkan metode work from home. Dengan metode ini, BPK akan melakukan wawancara melalui video conference, melalui telepon, melalui aplikasi WhatsApp atau media sosial lainnya dari kantor perwakilan yang ada di Makassar. Terkait pengiriman pertanggungjawaban bukti-bukti fisik atau dokumen yang dibutuhkan oleh tim BPK, nantinya masing-masing tim di tiap daerah akan mengirimkannya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Yang kedua ada dari Sulawesi Utara. Audit laporan keuangan tidak bisa dihentikan, kaitannya dengan pemenuhan undang-undang. Selain itu, jika tidak dilakukan audit, rentetan prosesnya akan mempengaruhi perjalanan penetapan APBD berikutnya, hingga bisa mengganggu layanan publik dan pemenuhan fasilitas kesehatan yang sedang gencar diupayakan oleh pemerintah. Pemeriksaan harus tetap jalan supaya tidak menyalahkan undang-undang. Maka BPK tetap menerapkan protokol COVID-19. Salah satu sumber menyebutkan, memang ada kondisi tertentu auditor membutuhkan klarifikasi langsung ke tempat instansi tersebut. Memang sebisa mungkin bisa memanfaatkan teknologi, tapi jika mendesak maka bisa dilakukan pemeriksaan di kantor BPK RI yang ada di Sulut. Pertemuan dengan syarat, pertemuan dengan jumlah orang terbatas, semua diminta cuci tangan. Bahkan dokumen fisik yang dibawa akan disemprot disinfektan. Untuk penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP nanti memang ada sedikit terkoreksi karena pemeriksaan pun baru mulai dilakukan pada 8 April 2020. Selanjutnya yang ketiga ada dari Tulang Bawang Barat. Jadi proses audit laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2019 akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2020. BPK memperlakukan proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan dari rumah masing-masing atau work from home. Data-data pertanggungjawaban keuangan yang ada pada seluruh organisasi perangkat daerah akan dikoordinir oleh tim kerja BPKAD untuk selanjutnya disampaikan secara online kepada tim pemeriksa sesuai kebutuhan pemeriksaan. Model audit pertemuan fisik semacam ini menjadi hal yang baru bagi organisasi perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan. Para bendahara dan pengguna anggaran dituntut kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam penyusunan dan penyampaian data, klarifikasi sistem online, dan mekanisme lainnya sesuai dengan alat komunikasi yang tersedia. Media komunikasi dan penyampaian data dalam model pemeriksaan seperti ini dapat berupa email, WhatsApp, telekonferensi, dan lain-lainnya, menjadi hal yang wajib dikuasai oleh seluruh organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan audit model work from home ini. Baiklah, jadi kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini, proses audit pada laporan keuangan pemerintah daerah atau audit pada laporan keuangan pemerintah pusat tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena jika tidak dilaksanakan, maka itu akan menyalahkan undang-undang dan akan mengakibatkan terjadinya rentetan rencana ke depan yang akan terganggu, seperti penyusunan APBN pada tahun berikutnya. Jadi, walaupun Indonesia pada saat sekarang ini sedang mengalami pandemi COVID-19, proses audit itu tetap bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Salah satunya itu dengan cara audit alternatif jarak jauh seperti yang telah kami jelaskan tadi. Namun, apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan pertemuan langsung atau untuk pengumpulan bukti-bukti fisik yang ada di lapangan,
maka boleh dilakukan audit secara normal seperti biasanya. Namun, harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh WHO ataupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi sekianlah presentasi kelompok kami pada kali ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.